Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita kembali kawan-kawan di seri partai catur modern dari Magnus Carlsen. Walau sedikit terlambat, tapi partai ini termasuk partai terbaru dari Magnus Carlsen yang dia mainkan di putaran kelima di turnamen Altibox Norway Chess di Norwegia tanggal 10 kemarin lusa. Turnamen ini bukanlah turnamen online. Turnamen ini seperti biasa kawan-kawan menggunakan papan catur, dan lawannya kali ini adalah Jan Krzysztof Duda, Grandmaster Polandia peringkat ke-15 dunia. Seperti judul yang saya sebut, di partai ini rekor tak terkalahkan Magnus Carlsen dengan 125 game klasikal terhenti oleh Krzysztof Duda. Dan partai ini adalah permainan klasikal dengan kontrol waktu 120 menit atau 2 jam. Di sini Magnus Carlsen memegang hitam, Krzysztof Duda memegang putih, mengawali permainan dengan pion E4 dan dibalas Carlsen pion C6 bermain dengan karukan defense. Pion D4, pion D5, kuda C3, ini merupakan karukan klasik, pion pukul pion, dipukul balik dengan kuda, dan kuda F6. Lanjut Magnus Carlsen. Biasanya di posisi seperti ini, paling sering langkah gajah ke petak F5 ini merupakan pilihan yang paling populer. Tapi Magnus Carlsen memilih kuda F6 dan Duda memutuskan untuk pukul kuda. Di sini hitam punya dua pilihan untuk memukul balik kuda putih dengan pion G ataupun dengan pion E. Jika memukul dengan pion G, bisa disebut ini adalah variasi Bronstein. Apabila dipukul dengan pion E, bisa disebut dengan variasi Tata Kower. Dan Magnus Carlsen bermain dengan variasi Tata Kower. Duda melanjutkan pion C3 memperkuat posisi pion pusatnya, dan gajah hitam D6. Magnus Carlsen mempersiapkan diri untuk rokade pendek. Gajah putih ke D3 mengontrol petak penting F5 yang biasanya diduduki oleh gajah hitam petak terang. Dan Magnus Carlsen pun rokade pendek. Menteri putih ke C2 mengincar pion H7, beteng hitam ke E8 skak. Magnus Carlsen bermain dengan tempo, ditutup kuda E2 dan pion H5. Lanjut Magnus Carlsen, sebuah langkah yang cukup agresif di sayap raja. Ide dari Magnus Carlsen mendorong pionnya ke H5 ini adalah apabila putih melakukan rokade ke sayap raja, hitam akan mempersiapkan pionnya untuk didorong kembali dan di backup oleh menteri di C7, sehingga akan menambah tekanan bagi pertahanan sayap raja putih. Kita lanjut langkah berikutnya oleh Krzysztof Duda dengan gajah ke E3, kuda hitam ke D7, dan Duda pun memilih untuk rokade panjang. Melihat pergerakan pion di lajur H dan persiapan menteri hitam ke C7 membuat Krzysztof Duda memilih untuk rokade panjang. Di sini kita sudah di langkah ke-11 kawan-kawan. Kedua pemain sudah rokade, namun dengan rokade yang saling berlawanan tentu kedepannya permainan akan lebih menarik lagi. Akan tetapi di langkah ke-11 ini, melihat diagram permainan, posisi putih sedikit lebih baik daripada hitam. Karena sampai langkah ke-11 ini, hitam masih menyisakan dua perwiranya untuk berkembang. Sedangkan putih semua perwiranya sudah pada posisi yang cukup aktif dan kedua betengnya pun saling terhubung. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya oleh Magnus Carlsen. Mungkin langkah kuda ke F8 ini bisa jadi pilihan yang cukup baik untuk membuka diagonal petak terang bagi gajah. Akan tetapi Magnus Carlsen memilih langkah yang cukup agresif di sayap menteri dengan pion B5. Mempersiapkan para pionnya untuk didorong ke depan, membuat serangan badai pion di sayap menteri. Dan setelah berpikir selama 20 menit untuk merespon langkah pion B5 ini, Duda memainkan pion D5 menantang pion hitam, tapi tantangan tidak diterima Carlsen, mendorong pionnya ke C5 mengorbankan pion B5. Apabila di posisi seperti ini hitam menerima tantangan pion putih, putih akan menjawabnya gajah ke H7 skak, yang kemudian pion hitam akan dipukul balik oleh beteng putih. Di sini Magnus Carlsen mendorong pionnya ke C5, mengorbankan pion di lajur B, dengan harapan untuk membuka lajur B dan menggeser betengnya ke petak B8 di langkah berikutnya.
Tantangan diterima oleh Duda, gajah pukul pion, beteng ke B8, dan pion C4. Duda tetap menjaga posisi gajahnya di diagonal A4, E8 agar tetap bisa mengepin kuda. Carlsen melanjutkan mengancam gajah dengan pion A6, gajah putih ke A4, dan beteng hitam ke E7. Menghindari pimpinan dari gajah putih sekaligus bersiap untuk menumpuk beteng di lajur B. Duda melanjutkan langkahnya dengan kuda ke G3, kuda hitam ke E5, kuda putih kembali melompat ke E4 mengincar pion C5 sekaligus memberi tekanan pada gajah D6. Magnus Carlsen menumpuk betengnya di lajur B, mengincar pion B2, simpel diantisipasi Duda dengan pion B3. Sekarang struktur pion sayap Menteri Putih sudah sangat solid. Magnus Carlsen melanjutkan beteng ke B4, dan Duda melanjutkan langkahnya dengan gajah ke D2, tidak memukul pion yang ada di C5. Coba kita lihat kawan-kawan di posisi seperti ini apabila putih melanjutkan dengan variasi kuda pukul pion C5, hitam tidak akan langsung memukul kuda dengan gajah, melainkan melangkahkan menteri ke A5. Jika di sini kuda balik ke E4, hitam akan melanjutkan beteng pukul pion mengepin menteri. Pion pukul beteng, gajah ke A3 skak, hanya bisa ditutup dengan menteri di B2, menteri putih pun akan jatuh. Inilah akhir variasi dari kuda pukul pion. Di sini Christoph Duda memainkan gajahnya ke D2 mengancam beteng. Di langkah berikutnya ini kan kawan, Magnus Carlsen membuat langkah yang cukup menarik, langkah yang cukup beresiko, melakukan pertukaran perwira dengan beteng pukul gajah, pion pukul beteng, gajah hitam ke F5 mengepin kuda, dan di backup dengan beteng ke E1. Kita sudah sampai di langkah ke-21 kawan-kawan, dan kita sudah menemukan momen-momen yang cukup kritis di game kali ini. Karena langkah berikutnya ini cukup menentukan bagi permainan Magnus Carlsen selanjutnya. Di sini Magnus Carlsen memainkan pion H4. Ide utamanya dari Magnus Carlsen memainkan pion H4 ini kedepannya tetap mendorong pion ke H3 untuk merusak struktur pion putih di sayap raja, sekaligus membuat petak lemah di sayap raja. Dan simpel saja bagi Duda Christoph memainkan pion H3 menghentikan langkah pion hitam di lajur H. Sebetulnya langkah terbaik di posisi seperti ini bagi hitam adalah memainkan kuda ke G4, memberikan ancaman pada pion H2 serta F2. Inilah langkah terbaik sebetulnya kawan-kawan yang disarankan oleh Stockfish. Saya tidak akan melanjutkan langkah-langkah berikutnya oleh hitam ataupun oleh putih di variasi seperti ini. Silakan kawan-kawan sendiri otak-atik langkah-langkah kelanjutannya. Tapi yang pasti di permainan aslinya, Magnus Carlsen memainkan pion H4. Diantisipasi dengan pion H3, kuda hitam ke G6, memberikan ruang bagi gajahnya di peta E5 untuk menyokong beteng ke peta B2 di langkah-langkah berikutnya. Dengan mengorbankan beteng dan satu pion di sayap menteri, Magnus Carlsen mendapatkan tempo dan posisi serang yang cukup bagus di sayap menteri. Christoph Duda mengantisipasi ancaman di sayap menteri dengan beteng ke E3, mempersiapkan betengnya bergeser ke B3, dan kuda hitam ke F4 mengincar pion G2 lanjut Magnus Carlsen. Pion didorong ke G4 mengancam gajah, gajah mundur ke G6, dan raja ke D1. Magnus Carlsen melanjutkan langkahnya dengan pion F5 mengancam kuda. Langkah pion F5 ini merupakan langkah kedua dari Magnus Carlsen yang kurang akurat. Duda melanjutkan dengan kuda pukul gajah, menteri pukul kuda, dan pion pukul pion mengancam gajah. Gajah bergeser ke H5 skak. Jika raja bergeser ke E1, maka kuda ke G2 skak menggarpu beteng. Di sini Duda hanya mendorong pionnya ke F3 untuk menutup skak dari gajah hitam dan menteri hitam ke F6. Ancamannya cukup jelas, beteng akan didorong ke B2 di langkah berikutnya, diantisipasi dengan gajah ke C3 dan menteri hitam ke G5, menteri putih ke E4. Posisi yang cukup bagus bagi menteri putih di petak pusat.
dan Magnus Carlsen memainkan menteri ke G2. Langkah menteri ke G2 ini kawan-kawan terlihat cukup bagus karena mengincar pion H3, beteng putih H1, serta pion A2. Akan tetapi langkah ini termasuk langkah blunder. Mungkin saat ini tidak terlihat jelas kesalahan Magnus Carlsen melangkahkan menterinya ke G2 ini, tapi di beberapa langkah berikutnya kawan-kawan akan tahu bahwa langkah menteri ke G2 ini adalah langkah yang cukup blunder, langkah yang cukup beresiko. Di sini Duda hanya menggeser betengnya ke E1 dan Magnus Carlsen melanjutkan pukul pion A2. Ancamannya cukup jelas dari Magnus Carlsen, yaitu beteng ke B1 di langkah berikutnya. Di posisi seperti ini, langkah terbaik apa bagi putih untuk mempertahankan posisi rajanya? Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan temukan langkah terbaik dari putih untuk menjaga posisi rajanya. Di sini Christoph Duda memainkan menterinya ke C2, menantang untuk bertukar menteri. Sekaligus dengan menempatkan posisi menterinya di C2 ini, putih membentuk blokade bagi rajanya apabila beteng akan ke B1 di langkah berikutnya. Dan Magnus Carlsen menolak pertukaran menteri. Magnus Carlsen pukul pion C4. Inilah kawan-kawan langkah kesalahan dari Magnus Carlsen tadi menempatkan menteri ke G2 tadi. Putih memainkan beteng ke E8 skak. Di sini Magnus Carlsen tidak pukul beteng putih. Dia mengorbankan betengnya melangkahkan raja ke H7. Kenapa Magnus Carlsen tidak pukul beteng putih kawan-kawan? Coba kita lihat apabila beteng hitam pukul beteng putih. Putih akan tetap melanjutkan pukul beteng skak raja ke H7. Putih akan melanjutkan beteng ke H8 skak, memaksa raja pukul beteng, gajah pukul pion skak, dan menteri hitam pun akan jatuh oleh menteri putih. Oleh karena itu, di posisi seperti ini, Magnus Carlsen mengorbankan betengnya di B8, hanya menggeser raja ke H7. Beteng pukul beteng, dan Magnus Carlsen melanjutkan menteri pukul pion D5 skak, ditutup dengan menteri di D2, gajah pukul pion skak, raja ke C1, dan menteri pukul pion. Lanjut Magnus Carlsen. Dengan melakukan kesalahan di langkah-langkah sebelumnya tadi, Magnus Carlsen mendapatkan kompensasi 5 pion dari putih. Dan kita lanjut ke langkah berikutnya. Christoph Duda melangkahkan beteng ke E3. Dan kuda ke E2 skak, lanjut Magnus Carlsen. Di sini sebetulnya putih bisa memukul kuda dengan beteng, tapi setelah gajah pukul beteng, putih tak akan berani melanjutkan menteri pukul beteng, karena jika putih melanjutkan menteri pukul beteng, menteri hitam akan ke F4 skak menggarpu beteng putih. Akan tetapi di posisi seperti ini, Christoph Duda memilih raja ke B2. Magnus Carlsen melanjutkan kuda pukul gajah, menteri pukul kuda. Menteri hitam ke F4 mengancam beteng, menteri putih ke D3 skak. Ditutup dengan pion F5 dan beteng ke F8. Carlsen melanjutkan menterinya ke B4 skak, raja ke C1, gajah hitam ke E4 mengancam menteri, menteri ke B3 mengajak bertukar menteri, pertukaran ditolak, menteri hitam ke D4. Duda kembali mengajak bertukar menteri, ditolak Magnus Carlsen, menteri ke D6, mengincar beteng putih di F8 dan beteng pun bergeser ke F7. Sekarang ancamannya adalah skak mat oleh Duda dengan pukul pion G7. Diantisipasi Magnus Carlsen menggeser menterinya ke G6 dan beteng hitam ke D7. Menteri hitam ke G1 skak, raja ke B2 dan pion C4. Lanjut Magnus Carlsen, beteng pukul gajah, pion pukul beteng, dan beteng putih ke D4 menggarpu kedua pion hitam. Carlsen melanjutkan menteri ke F2 skak, ditutup dengan menteri di D2 dan pion C3 skak, raja pukul pion, menteri ke G3 skak, raja ke B2, menteri pukul pion, dan Duda melanjutkan beteng pukul pion. Carlsen melanjutkan menteri ke G3, mempersiapkan pionnya untuk maju ke depan, dan Duda pun melangkahkan menterinya ke D4. Idenya cukup sederhana kawan-kawan.
putih akan menggeser betengnya di langkah berikutnya di G4 ataupun memukul pion H4. Carlsen melanjutkan langkah menterinya ke G2 skak, raja ke C3, menteri ke F3 skak, raja ke B4, menteri ke F8 skak, raja ke A5, menteri ke F5 skak, raja pukul pion. Sebetulnya kawan-kawan, di langkah ke-58 ini sudah tidak mungkin lagi bagi Magnus Carlsen untuk mengimbangi permainan putih. Akan tetapi, duda berada di ujung waktu. Dia hanya menyisakan waktu sekitar 12-13 detik. Mungkin karena itulah Magnus Carlsen tetap melanjutkan permainan. Karena Magnus Carlsen masih menyisakan waktu sekitar 2 menit di langkah ke-58 ini. Dan kita lanjut langkah berikutnya oleh Magnus Carlsen. Pion G5, pion A5 oleh duda, pion H3, beteng ke E7 skak, raja ke G6, menteri ke G7 skak, raja ke H5, menteri ke H7 skak, menantang pertukaran menteri, pertukaran ditolak, raja ke G4, dan beteng ke E4 skak. Di sini Magnus Carlsen menyerah. Dan itulah kawan-kawan akhir dari rekor Magnus Carlsen setelah 125 game tak terkalahkan. Di permainan ini Magnus Carlsen harus menyerah pada Jan-Christoph Duda di langkah ke-63 di putaran kelima turnamen Altibox Norway Chess tahun 2020 ini. Dan saya ucapkan terima kasih kawan-kawan telah menyaksikan video kali ini. Semoga video ini menginspirasi kawan-kawan semua dalam bermain catur. Sampai bertemu di seri-seri selanjutnya dari Magnus Carlsen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.